Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saimin dan saimat serta baik yang ada di masjid maupun yang mengikuti secara online. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan usaha kita untuk mengejar Lailatul Qadar Allah ijabah. Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, di mana kata Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, baginda Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir beliau ngapain aja? Sadda mi'zarahu. Ini kata Ummul Mukminin ya, kasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadda mi'zarahu, kata beliau, mengencangkan ikat pinggang. Ini bahasa kinayah di mana yang namanya mengencangkan ikat pinggang itu berarti bersungguh-sungguh mencoba untuk terus-menerus melakukan usaha agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian aiqadha ahlahu. Di samping beliau mengencangkan ikat pinggang, beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi supaya keluarga juga ikut aktif menghidupkan malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian setelah aiqadha ahlahu, beliau ahya lailahu, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah lakukan qiyamul Ramadan. Man qama lailatul qadri, kata baginda Nabi, kalau siapa yang melakukan sholat Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini ya bersemangat berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena malam ini ditentukan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Kalau di pertengahan bulan Syaban amal kita dilaporkan, maka di Lailatul Qadar ini nasib, ajal, dan semua yang terkait dengan takdir kita di approval oleh Allah Subhanahu wa taala. Desain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih ada di kitab Bulughul, kitab tentang transaksi. Di mana Allah menegaskan kepada kita untuk mengkonsumsi, mencari nafkah, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang berupa rezeki dan nafkah yang halal dan thayyib. Nah, justru sebaliknya Allah memerintahkan kita untuk tidak memakan harta atau rezeki yang haram. Ya, Allah menegaskan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Baik itu yang usahakan dengan tangannya sendiri maupun yang dibantu oleh orang lain. Sebab dalam lanjutan ayat ini Allah menegaskan wa tuddu biha ila hukam. Kalau kita nggak bisa ngambil harta orang lain dengan
tangan kita sendiri, kadang ada yang menggunakan bantuan orang lain. Wa tudlu biha ilal hukam, kata Allah. Nah, ada yang dikuasakan kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Ada orang yang ketika mengambil harta orang lain itu menggunakan tangan penguasa, tangan orang yang punya kemampuan untuk mengambil alih harta orang lain. Bisa jadi kita mengambil harta orang lain lewat tangan penguasa. Contohnya apa? Pembebasan lahan misalnya. Itu waktu zamannya BKT belum jadi, siapa yang terlibat pembebasan lahan BKT itu? Ada lurah di situ, ada camat, ada RW, ada RT, itu kan. Nah, ya misalnya budgetnya 1 meter, eh, apa semeternya 2 juta, bisa jadi disunatkan. Waktu lebihha ilal hukam, menggunakan tangan penguasa. Atau bisa jadi ketika kita berperkara, kita menggunakan tangan lawyer untuk memenangkan perkara itu, mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Kan banyak kalau di pengadilan kasus, kemudian kita nyewa lawyer, nyewa pengacara, semata-mata untuk bisa menang di pengadilan. Yang nggak peduli kita dalam posisi yang salah atau tidak, gitu. Yang penting bisa menang dan menguasai aset harta orang lain lewat tangannya lawyer ini, dan seterusnya gitu. Kasus dua juga begitu ya di Banten, lewat tangan penguasa, lewat tangan pengacara dan sebagainya. Waktu dunia ya, dengan tangan-tangan mereka itu bisa menguasai aset orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengetahui parameter harta itu harta haram atau tidak, harta itu diperbolehkan untuk kita kuasai atau tidak, paling tidak ada 2 atau 3 yang bisa kita ambil parameternya. Yang pertama, ketika kita melakukan transaksi, jangan sampai di situ ada zat atau barang yang kita transaksikan, barang atau zat yang haram yang dilarang untuk ditransaksikan, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Misalnya apa? Allah telah mengharamkan babi misalnya, ya. Tapi ada orang yang kemudian masih menggunakan lemak babi untuk apa namanya, untuk barang yang dimasaknya atau untuk dagangan yang dimasaknya. Atau eh, ketika Allah mengharamkan darah, ada pedagang yang kemudian menjual darah yang dibekukan, ya. Kalau di kita namanya marus, ya, marus. Dan di penjagalan tuh biasanya banyak orang yang nampung darah di apa, di kaleng-kaleng black itu, kemudian dicampurkan garam dan cuka untuk cepat supaya bisa beku gitu. Nah kalau udah beku kan kayak hati sapi, ya. Dan ini biasanya ada beberapa yang didistribusikan ke warteg-warteg ataupun ke sate-sate jalanan, ya. Yang di sekolah-sekolah kadang itu juga dari malus, dari darah yang dibekukan. Nah, kalau zatnya memang diharapkan, maka hasil dari penjualan transaksi yang zatnya haram itu juga menghasilkan penghasilan yang dilarang. Kemudian yang kaitan dengan pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan caranya. Ya, ada cara yang kemudian kita lakukan dan cara itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Nah, ketika kita melakukan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita peroleh akan menjadi sesuatu yang statusnya syubhat atau memang diharamkan. Dalam hal transaksinya memang caranya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
meminjamkan uang itu boleh dalam Islam. Apalagi kalau dalam rangka membantu memudahkan orang yang membutuhkan pinjaman. Tapi kalau kemudian dimanfaatkan meminjamkan uang untuk memperoleh profit, untuk memperoleh keuntungan, maka cara seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena ada unsur ribanya, meminjamkan barang, tapi mengambil meminjamkan uang, tapi mengambil keuntungan dari peminjaman ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, eh, di dalam hadis ini, ya dalam hadis ke 787, di mana Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar, ya, pernah suatu saat dia mengatakan ibta'tu zaitan fisu. Ibta'tu zaitan fisu. Aku telah membeli minyak di pasar. Jadi beliau belanja minyak. Falamma staujabtuhu laqiyani rajulun. Pada saat aku telah melakukan jual beli, aku telah membeli minyak tadi, saya tadi itu, tahu-tahu ada orang yang menghampiri Abdullah bin Umar. Laqiyani rajulun. Ada orang yang mendatangi aku. Wa'atani bihi ribahan hasan. Ngapain orang ini mendatangi Sayyidina Abdullah bin Umar? Ternyata orang ini bayar, Pak, pembeli. Dia mainnya di minyak juga. Nah, cuman nggak disebutin ini palm oil atau crude oil nih. Cuma disebutin minyak aja, oilnya. Ya. Tapi saat itu kita tahunya mungkin minyak yang buat lampu ya. Pak Tony dihirin Hasan. Ternyata dia membuat penawaran. Ibnu Umar, nanti jual nggak minyak yang tadi dibeli itu? Kalau itu saya beli deh. Ini saya kasih lebihannya lebih banyak dari yang apa yang dibeli oleh Ibnu Umar. Jadi penawarannya itu menarik karena memberikan keuntungan yang besar buat Sayyidina Ibnu Umar. Ribahan hasan. Fa'aradtu an adriba ala yadi rajul. Nah pada saat itu baru mau akad nih. Ya, hampir-hampir terjadi akad karena memang profitnya menarik. Margin yang didapatkan oleh Sayyidina Umar itu sangat bagus. Fa'aradtu an adriba ala yadi rajul. Hampir-hampir mau salaman jadi nih. Ya, akadnya. Fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i. Baru mau salaman, tangannya ditarik sama seseorang yang ada di belakang. Jadi tangannya Sayyidina Umar diambil, ditarik. Faltafattu. Kaget kan Sayyidina Umar, ini siapa yang ngambil, yang narik tangannya nih? Faltafat. Maka dia noleh ke belakang. Ketika noleh, faiza huwa Zaid bin Sabit. Ternyata ketika dilihat, Zaid bin Sabit yang narik tangannya. Faqala la tabi'u haisu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rahlika. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, kata dia, minyak yang tadi baru dibeli itu jangan dijual dulu. Karena posisinya belum pindah tempat. Haisu ibta'tahu. Jangan melakukan transaksi, jangan melakukan penjualan lagi, ya kalau barang itu belum dipindahkan dari penjual yang pertama hatta tahuzahu ila rahlika, sampai dipindahkan ke tempat kediamanmu atau ke kendaraanmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba as-silai haitsu tuba. Zaid bin Sabit menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
kita melakukan transaksi di tempat orang yang barangnya kita beli. Jadi di toko nih kita udah transaksi, udah jual beli sama yang punya toko. Tiba-tiba ada orang lain bayar datang karena barang sudah kita beli, dia nawar dari kita. Naha antubta as-silai haitsu tubta. Rasul melarang untuk melakukan transaksi jual beli di tempat orang yang apa namanya, orang yang pertama, penjual yang pertama, hatta yahuzahat tujar ila rihal, sampai kemudian dia memindahkan barangnya ke kendaraan atau ke rumahnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdhu lahu wa sahhaha Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al Hakim. Nah, ini hadisnya sahih, bercerita tentang bagaimana kita menjaga adab dalam melakukan transaksi. Dan larangan ini bukan larangan kepada haram, tapi larangan makruh. Ya, jadi nggak sampai kepada nggak sampai kepada haram statusnya. Kenapa eh, Zaid bin Sabit menarik tangannya Ibnu Umar itu supaya jangan terjadi akad dulu. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kita melakukan transaksi jual beli negosiasi di tempat penjual pertama? Nah ini apa namanya, disebutkan dalam beberapa hadis, ya, tujuannya adalah supaya orang bisa menjaga stabilitas harga. Ini kan khawatir kalau misalnya baru terjadi jual beli, ada orang yang menawar lebih mahal. Walaupun transaksinya sudah dilakukan secara sempurna. Saya sama Pak Yuli sudah transaksi jual beli, ya. Barangnya sudah jadi milik saya, sudah resmi. Kemudian Pak Jagus datang, barangnya saya beli ya, saya kasih untung yang lebih lah 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Pak Julius tahu, wah ternyata barang saya itu bisa untung segitu gede ya. Akhirnya besok naikin harga. Nah yang terjadi apa? Ketidakstabilan harga di masyarakat. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW terhadap eh, harga yang ada di pasar. Ini kondisinya terbalik dengan talak rukbah. Kalau talak rukbah itu menjatuhkan harga. Jadi ada orang datang dari kampung bawa barangnya, barang hasil panennya, kemudian dicegat di jalanan. Itu talak rukbah, dicegat di jalanan. Dia nggak pakai harga pasar, tapi yang orang sebut dengan tengkulak itu menetapkan harga yang lebih murah ketimbang harga yang ada di pasar. Akhirnya petani itu rugi ketika jual hasil panennya. Nah, ini pernah nggak kita lihat petani buang hasil panen, ya? Karena dihargai murah banget. Dulu saya pernah lihat tuh petani-petani di mana, di wilayah pegunungan di Garut itu buang tomat, ya, lagi panen tomat, ternyata cuma dihargai sekilonya 2.000 perak. Ya, tomat, karena tomatnya bagus-bagus. Oleh tengkulak itu dicegat di jalan, dihargai murah. Nah ini yang ingin dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hal hadis talaki rukban, supaya petani itu tidak dizolimi oleh para tengkulak. Dan ini nggak boleh mencegat barang, ya, di tengah jalan, sehingga apa namanya, menghalangi petani untuk mendapatkan harga yang layak. Nah, begitu juga dengan hadis yang ini, kita dilarang melakukan transaksi di tempat penjual yang pertama. Nah, kalau mau transaksi nantilah setelah barang yang dipindahkan atau si pembeli yang pertama ini pindah tempat dulu. Ini sebagai etika dan adab supaya
tidak terjadi gejolak harga. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada hadis yang ke-708. Ini juga hadisnya lebih menarik juga buat kita karena kaitannya dengan transaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana membayar hutang dengan mata uang yang berbeda misalnya, atau melakukan hedging, lindung nilai, lindung nilai terhadap mata uang yang kita punya. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW menetapkan transaksi itu harus di tempat dalam satu majelis dan harus selesai di situ, tidak boleh meninggalkan majelis sebelum transaksinya sama-sama kelar. Nah, hadis ini walaupun ceritanya beda, bukan tentang hedging, bukan tentang penukaran mata uang atau membayar hutang dengan mata uang yang berbeda, ya. Karena ini juga masih disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah. Beliau menyampaikan ini kepada Rasulullah. Ini abi ulki bila bil baqi fa abi wa akhudud darahim. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ibnu Umar, saya itu menjual unta di baki. Nah, ini para ulama masih mempermasalahan kata baki ini. Ya, sebagian ada yang menaikkan titiknya ke atas. Jadi bukan baki dalam kalimat ini betul ya Rasulullah, ini abi ul ibila bil baki, itu kata ulama yang lain itu sebetulnya bukan tapi nun. Ya, kalau baki itu kan di Madinah pemakaman. Jadi ini ada perdebatan terkait dengan redaksional hadisnya. Kalau dulu kan nggak ada titik ya, sehingga ulama mengatakan itu sebetulnya titiknya di atas bukan di bawah. Kalau di atas itu lebih mendekati, ya. Karena memang kalau titiknya di atas jadi nun. Ini abi ul ibila bin nati. Nati ini salah satu tempat jual beli onta. Jadi ada pasar khusus, ya, di situ tempat jual beli onta. Makanya debatable terkait redaksional hadisnya. Ada yang bilang beli baki, ada yang bilang nati. Tapi lebih mendekati adalah bin nati, tempat yang dimana di situ dilakukan transaksi jual beli onta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, Fa'abi ubid dananya. Saya membeli unta itu dengan dinar. Tapi kemudian saya menjualnya dengan dirham. Dibeli dengan dinar dengan mata uang emas, kemudian dijualnya dengan dirham. Wa aqudu hadza min hadza in hadhihi wa utiya hadhihi min hadza. Kata beliau, dan kadang saya membeli dengan dirham dan menjualnya dengan dinar. Terkait dengan transaksi, karena transaksi saat itu yang berlaku adalah dinar dirham. Kalau dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Saya melakukan transaksi itu kadang dengan dinar atau dengan dirham, dengan emas. Aku hadza min hadza. Dan saya mengambil ini dari ini, tapi aku juga memberi itu dari, bahasanya ini kalau hadis. Jadi menggunakan salah satu dari dua jenis mata uang yang dipakai pada saat itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha bi sihrin yawmiha ma lam taftariqa bainakuma syai'un. Kata Nabi, nggak apa-apa kalau mau beli dengan dinar tapi nanti jualnya dengan dirham, itu nggak apa-apa, kata baginda Nabi. Dibolehkan la ba'sa an ta'khudaha bi sihri yawmiha, asalkan, ya, kata Nabi, asalkan
mengambil dengan harga yang berlaku hari ini. Jadi transaksinya dengan harga yang berlaku hari ini dengan harga spot. Beberapa 2 bulan ini ya, 2 bulan ini harga emas itu berjalan ya Pak ya. Kenaikannya cepat kan gitu. Gak turun-turun lagi. Dari akhir tahun kemarin yang cuma 1,1 ya, hari ini bisa 1,8. Kenaikannya luar biasa itu spreadnya itu. Kata Nabi tak masa tak tiba. Makanya dari jual beli onta yang menggunakan dua mata uang itu, tapi Nabi menjelaskannya secara general, secara umum. Kata Nabi kalau mau transaksi dengan barang-barang yang riba itu, tak sangat apa-apa asalkan gunakan harga pada hari yang kita transaksi. Jangan kita transaksi misalnya beli emas nih, ya itu enggak dengan apa namanya harga hari ini tapi pembayarannya besok atau 2 hari kemudian. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik. Begitu juga dengan transaksi mata uang asing di money changer gitu kan, lakukan penukaran itu juga nggak boleh transaksi hari ini, tapi nanti diambilnya sebulan kemudian. Kan kalau dalam dunia keuangan konvensional biasa hedging ya, lindung nilai. Jadi untuk apa namanya untuk bisnis ke depan biasanya orang-orang pengusaha gitu beli apa namanya melakukan negosiasi di dolar hari ini dengan harga hari ini tapi pembayarannya sudah akan datang. Nah ini kata Nabi nggak boleh kalau hal yang seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan harga spot, harga di mana hari itu apa namanya yang diberlakukan maka dibolehkan. Kemudian harus diselesaikan saat itu juga. Malam taftari bawainakum masyaikum. Ya, jadi hari itu diselesaikan sebelum kalian berpisah itu harus sudah selesai transaksi. Makanya para ulama kemudian mengambil kesimpulan hadis ini melarang jual beli emas secara angsuran, secara cicilan dengan hadis ini. Ya, walaupun ada kalau di SNMUI tetap mengambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Taimiyah selama emas itu bukan menjadi apa namanya eh, mata uang untuk transaksi ya untuk alat tukar, dia hanya sebagai komoditi itu dibolehkan untuk melakukan transaksinya dengan cara dicicil atau diangsu. Nah, itu yang membedakan. Kalau emasnya ini sebagai alat tukar, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah, maka nggak boleh dilakukan secara utang atau tunggakan itu. Nah, tapi kalau dia sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan itu, kata Syekh Islam tentunya bolehkan untuk dilakukan jual belinya secara kecil. Nah, ini hadisnya umum ya tentang jual beli ontak tapi menggunakan mata uang yang berbeda dalam hal penjualan dan pembelian. Ini juga sama terkait dengan utang piutang. Ada orang yang utang piutang ngasihnya duit, tapi kemudian diperjanjikannya dengan nilai emas. Ada orang yang pinjamnya gede, ya. Kalau minjem pakai rupiah, ya, kalau minjem pakai rupiah kan tak dibayar-bayar kena inflasi. Mata uang rupiahnya anjlok misalnya. Makanya ada orang yang kemudian melakukan apa? Konversi. Oh minjem 10 juta, 10 juta itu kalau diemaskan berapa ton ya? Makanya diperjanjikan ton emas yang hari itu terjadi. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Asal disepakati para pihak. Nanti bayar ke depannya pakai apa? Pakai gram emas yang disepakati. Oh 10 juta itu misalnya cuma dapat 5 gram. Maka hutangnya dia adalah 5 gram. Pada saat nanti jatuh tempo atau pembayaran, maka dia harus membayar 5 gram emas. Nah, masalah 5 gram emas mau dikonversi lagi dengan mata uang setempat, itu dibolehkan. Oh ternyata
20 tahun lagi ya harga emas itu 5 gram ke 20 juta yang awalnya cuma 5 juta, maka dia harus mengembalikan sebesar 20 juta ya. Walaupun apa namanya menghitungnya dari emasnya 5 gram kemudian dikonversi menjadi dengan harga yang ada pada saat itu. Walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya masih bisa kita ambil. Bahkan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama ya, dan ketika digabungkan satu sama lain, hadis ini akhirnya menjadi terangkat derajatnya, menjadi hasan, tidak lagi dhaif tapi menjadi hasan karena saling menguatkan hadis yang satu dengan hadis yang lainnya dengan redaksional yang berdekatan. Jadi kan kalau ada hadis-hadis dhaif, selama dia dhaifnya bukan dhaif karena eh, palsu gitu. Kalau hadis palsu udah nggak bisa naik derajatnya. Tapi ini dhaifnya dhaif ringan, sehingga dia bisa naik derajatnya dari dhaif kepada hasan di dia hasan karena bisa dibantu dengan hadis-hadis yang lain yang sama. Nah, ini penjelasan apa namanya dengan bahasa Indonesia-nya. Dan hadis ini juga berlaku terhadap penukaran mata uang. Jadi kalau kita beli dolar, beli real, itu juga berlaku hukum sepakat, tidak boleh forward. Hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau adalah larangan melakukan jual beli najas. Ini masih dibawakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar juga. Radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina bin Umar dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil najas. Rasul melarang melakukan transaksi jualan dengan najas. Najas ini dilakukan sebagai bentuk apa ya? Bentuk penipuan supaya harga itu menjadi naik, jadi mahal barangnya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, Islam itu menginginkan dalam transaksi itu supaya jelas. Karena masyarakat umur ta'amul bainan nasi baik wasyira wa awdaha umuran la mudda. Bagaimana transaksi itu supaya jelas, tidak ada bentuk bahwa ya, bentuk ketidakjelasan itu yang dilakukan dalam Islam juga untuk menghindari penipuan, baik penipuan yang direncanakan ataupun tidak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bentuk dari mekanisme najas. Ya, najas itu adalah rekayasa demand. Rekayasa demand itu berarti ada rekayasa pasar dalam hal permintaan. Di mana seorang konsumen itu atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Jadi ada demand palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Kan kembali kepada hukum ekonomi kan, supply and demand. Di harga itu bisa bisa melonjak kalau supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Karena barangnya langka tapi permintaan banyak, itu barang bisa jadi mahal. Itu betul nggak Pak Lubus? Dari ekonominya gitu ya. Dan barang langka harganya bisa jadi mahal. Contohnya apa? Oksigen O2 ya dulu pada saat COVID gitu kan. Barangnya langka. Kita nggak tahu langkanya karena apa. Harganya melonjak tuh. Tabung yang kecil itu harganya luar biasa. Ini yang dilakukan oleh orang dalam transaksi najas. Gitu. Dia eh, melakukan permintaan palsu terhadap satu produk. Nah, cara kerja dari najas ini adalah orang yang melakukan najas itu akan berpura tertarik untuk beli barang. Bahkan sampai melakukan tawar-menawar dengan harga yang tinggi.
Dulu kalau dulu sebelum apa namanya, sebelum dilarang tukang jualan di lapangan Jenderal Udin gitu ya, jadi negara depannya gereja masuk lagi gitu ya, tukang obat, tukang kaki lima banyak di situ dulu. Sekarang jadi sekarang ikan hias kan di situ tuh. Kalau dulu Pak banyak banget di situ. Pas saya SMA gitu. Ya. Jadi sambil nunggu angkot pulang ke Pondok Kelapa, itu suka liatin tukang dagang dulu tuh. Nah itu banyak juga yang kayak najas begini nih. Ya? Iya. Satu tim ternyata emang udah direkayasa, udah diatur. Nah itu sampai ada kalau orang yang mau beli beneran, kalau memang dia butuh, itu terpaksa dengan harga yang mahal kan gitu. Karena teman-temannya udah bikin skongkol duluan. Karena memang begitu, najas itu tujuannya untuk menaikkan harga. Sehingga kalau ada orang yang butuh, dia terpaksa beli dengan harga yang tinggi. Makanya dalam Islam itu dilarang, dilarang untuk jual beli dengan mekanismenya najas. Kalau sekarang ada berlaku nggak najas ini? Masih berlaku. Online. Online ya. Kayak gimana contohnya Pak Yunus? Ya, online sekarang tawar-tawar, mana habis, itu dua orang. Jadi memang dicicil ya. Ya. Apa pengeluaran barangnya ya? Ya, banyak. Ya. Padahal ya. Soalnya beberapa biji. Yang apa? Palsu. Testimoni palsu. Betul. Dari 3.000 orang. Dia ini yang dia ya, circle-nya dia. Kemudian di samping jual beli online itu, reviewernya juga kadang palsu kan gitu. Jadi netizennya juga yang like juga bisa beli kan. Orang kan melihat, oh ini banyak transaksi ini, padahal fiktif semua gitu kan. Atau terjadi di di bursa juga demikian. Bursa ada saham itu kan, hasilnya digoreng-goreng bisa naik harganya. Orang sering ketipu ketika ada yang melantai di bursa baru ya, harganya segitu tapi setelah sekian lama akhirnya anjlok lagi. Gitu ya. Nah ini yang eh, kadang ya begitulah kalau kita lihat di saham juga begitu ya. Eh, dan pemainnya itu aja. Di HSG juga kemarin sempat anjlok ya, bahkan sempat di freeze karena lama. Ini memang transaksi yang nggak real, bisa dipermainkan, ya bisa digoreng-goreng sehingga bisa merugikan orang yang melakukan transaksi. Makanya ini perlu fikih muamalah kayak gini juga dipelajari oleh mereka yang pemain di pasar saham, pemain di di jual beli online dan seterusnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan lelang? Lelang juga naikin harga juga kan ya. Kalau najas kan naikin harga juga tuh. Beda nggak sama lelang? Nah kalau lelang kan orang yang menaikkan harganya itu karena memang butuh, ya butuh terhadap barang itu, kemudian ada penawaran. Di zamannya Rasulullah dan para sahabat pernah terjadi ada barang rampasan perang itu yang kemudian setelah dibagikan dengan sahabat, ada sahabat yang nggak mau ngambil. Akhirnya apa? Dijual. Jual dengan cara dilelang. Katakan man yazid. Setelah ditetapkan harga, oh ini mahkotanya Kisra Persia nih. Saya dapat ini, kemudian saya mau lepas. Harganya 200 real. Ada yang mau nawar lebih tinggi nggak? Ini kan diserahkan kepada para bayarnya yang ikut lelang. Ya, jadi yang membedakan kalau di Najas itu dilakukan dengan rekayasa, tapi kalau Musayana, lelang
apa namanya tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh para najis. Najis orang yang melakukan transaksi najis. Jadi memang apa yang terjadi di zaman dulu kalau kita kiasan dengan kondisi sekarang itu bisa masuk kondisinya, bisa masuk dengan transaksi modern. Walaupun hadis itu sifatnya umum, Rasul hanya memberikan patokan tanda-tandanya. Nah ini hadis yang terakhir hari ini terkait dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabana wal mukhabara wa an-sunya illa an. Rasul melarang transaksi dengan cara muhaqalah, muzabana, mukhabara dan sunayah. Kecuali kalau jika diketahui. Nah, larangannya juga bukan haram, dia menjadi boleh kalau sama-sama tahu dan sudah apa namanya sudah definitif yang disepakati ini. Yang perlu kita ketahui adalah gambarannya muhakolah itu apa sih kan? Nah, muhakolah ini adalah menjual eh, apa hasil pertanian yang sifatnya biji-bijian, gandum, padi, gitu ya. Itu dia belum dipetik tapi masih ada di pohonnya, masih ada di tumbuhannya. Padi belum dipanen, kemudian dibarter. Dia bukan jual beli tapi dibarter antara misalnya antara biji gandum dengan gabah gitu, dibarter. Ini dalam Islam tak boleh karena tidak ada ukuran yang jelas. Dan itu hati saya segitu, dan hati saya segitu tidak boleh karena penukar membarter eh, hasil pertanian yang sifatnya biji-bijian termasuk barang pribadi. Itu ukurannya harus jelas. Makanya Nabi mengatakan ilah untuk enam, kecuali kalau memang ada parameter yang jelas. Jual beli model ini ada terkumpul dua hal yang kemudian menjadi terlarang ya. Karena tidak ada karena ketidakjelasan dari kadar barang yang diperjualbelikan, berapa kiloannya, berapa kuintalnya gitu kan, tidak jelas. Kemudian juga ada unsur ribanya ya, dalam hal barter antara barang yang sejenis yang sifatnya biji-bijian. Nah, kalau hal ini bisa diketahui, oh ternyata berat padi apa gabah yang dipanen itu beratnya sekian ton, ditukar dengan gandum sekian ton juga harus sama. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka transaksi barter barang tanian yang sifatnya biji-bijian diperbolehkan dalam Islam. Nah, ada muzabana. Muzabana ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Secara apa namanya transaksi muzabana ini adalah nah ini juga ada kekhawatiran dalam hal transaksi muzabana itu ada penipuan karena ketidaktahuan. Contoh muzabana itu ada kurma basah dibarter dengan kurma yang dengan takaran tertentu misalnya, atau ada anggur basah ditukar dengan anggur kering bisnis. Kemudian juga ada kurma yang muda ditukar dibarter dengan kurma yang sudah jadi sudah matang. Kemudian penjual buah yang berada di pohon kurma dengan jenis buah yang sama. Anggur juga demikian. Menukar ikan basah dengan ikan kering. Ini sifatnya barter semua.
Itu bagaimana? Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari transaksi ini adalah mukhobar. Mukhobar itu eh, apa kalau di kita itu ada orang punya lahan, kemudian dikerjasamakan, ya dikerjasamakan lahannya dipakai oleh petani, ya tapi petani yang menyediakan bibit dan mengolahnya. Nah, di situ si pemilik lahan minta bagi hasil. Nah, tapi bagi hasilnya ini tidak dijelaskan berapa ukurannya, berapa banyaknya. Pokoknya kan kalau panen saya dibagi gitu. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau dijelaskan di depan, nanti kalau panen kita ada kesepakatan bagi hasil ya, itu 60-40 dari hasil panennya misalnya. Itu harus jelas di sini. Kalau jelas itu diperbolehkan. Tapi kalau cuma bilang nanti kalau panen saya dibagi hasilnya. Nah ini kan nggak jelas nih. Masih yang ngomong-ngomong itu. Dan ini nggak dibolehkan. Nah, itu hal-hal yang apa namanya dilarang di dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Rasul melarang tentang terkait transaksi muamalah, muzabanah dan mukhabarah. Allah a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan silakan. Ya. Jadi ini ya, tadi kan kita jelaskan kita boleh membeli emas ya, berdasarkan apa namanya, fatwa dari Demikiannya. boleh ya. Beli emas juga boleh. Jadi gini Ustaz, saya baru lihat-lihat ya, saya install aplikasi Pegadaian, Pegadaian. Pegadaian. Jadi Mm-mm. dia ada sistem emas, itu nggak masalah ya, karena dia komoditas ya, boleh ya, harus ketemu langsung on the spot ya. Nabung emas ya. Ya, nah ini enggak. Cicil mas. Nyicil emas. Ada cicil mas. Dia ada tabung emas. Tabung emas Mm-mm. ini misalnya kita 100.000. Harga emas di hari itu dikonversikan sama harapan 0,0 miligram. Kita dapat 1.000 gram. Terus kita nabung. Misalnya nabung lagi dari lagi harga berubah. Ini berubah dia lagi harganya. Mm. Kan harga yang kemarin, harga yang hari ini. Jadi kita ada akumulasi jumlah gram kita berapa. Kalau kita mau merubah, kita dikenakan biaya lah ya. Wajar ya, wajar karena kan biaya di lah. Nah, tapi saya lihat ada satu apa namanya fiturnya, deposito tabungan emas. Jadi jangan Deposito tabungan emas. tabungan Jadi kan emas. sini ada fitur emas, saya lihat emas. Emas kan yang dan harga per kali itu. Tengahnya ada deposito tabungan emas. Jadi tabungan yang kita tadi nganggur, itu kita bisa depositokan. Nah, itu gimana perusahaan? Deposito. Tabungan emas. Jadi kan di sini kan ada tiga feature ya. Pertama, Mm-mm. cicil emas. Cicil emas dah. Cicil emas. Cicil emas dah ya, kita udah bahas ya. Oke lah ya. Berarti kan itu fitur sendiri ya. Nah, feature ini dah oke. Ya. Beli emas. Beli emas Mm-mm. ini dari 300.000 saya dapat 0, berapa gram. Saya store 500 saya dapat 0, berapa gram. Tapi harga ini oke. Mm-mm. Dan ada apa namanya, deposito tabungan emas. Tabungan kita ini bisa didepositokan. Karena tabungan dengan deposito itu produk yang berbeda. Atau itu deposit untuk beli emas, bukan? Enggak, deposito tabungan. Tabungan kita kan nganggur nih. Misalnya dana kita punya 0,5 miligram ya, 0,5 ya. Nah kan nganggur nih, nggak bisa dicetak sampai Oh, berarti yang sudah dikonversi ya? yang sudah dikonversi ini deposito kan lagi. Ah, Itu cuma harus ada komunikasi. ya, pada saat didepositokan yang dihitung gramingnya apa nominal rupiahnya? Nah, saya itu baru saya tahu kan. Ya. Saya belum tahu tapi uh, apakah boleh misalnya? Karena ini kan apa namanya? Dia kan artinya begini ya. Mm-mm. Dan nanti dia buat kunci ya. Tapi kalau dia sendiri setahu saya kan dia boleh ya. Apakah karena kita manusia di sekolah? Ustaz?
Ya, deposito kan apa namanya? Dan deposito itu kan termasuk tabungan tapi berjangka gitu ya. Ada pilihannya sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan mekanisme pengambilannya berbeda dengan tabungan. Ya. Kemudian biasanya semakin lama jangka waktu deposito maka bunganya semakin tinggi kan gitu. Ya, karena ada jangka waktunya itu. Nah, di awal kita tentuin dulu depositonya itu dalam bentuk emas yang ditabung atau dalam bentuk IDR rupiah. Ini harus jelas dulu nih. Yang di deposito kan itu yang mana? Kan tadi sudah dikonversikan dalam bentuk tabungan nih. Berarti kan tabungannya udah jadi emas. Saya menjadi misal kemudian lihat juga itu penasaran. Di depan harus jelas dulu tuh. Tabungnya pakai rupiah atau pakai emas yang didepositokannya. Nah, kalau nggak jelas berarti ini jadi dorong. Ini produknya konten ya, bukan ada yang konten ya. Iya. Nah, kalau ini kan saya ngerti, Ustaz. Kalau di Cilemas saya ngerti. Cilemas kan seperti saya bilang mulai ya, dari komunitas. Kan ini oke, yang kelima. Nah, itu mungkin kita pengen dulu pertanyaan sumber SMK ini. Satu lagi pertanyaan, kalau kita tukarkan mata uang, kita kemarin ini kan, misalnya kan kita bersehat, apa namanya, Ringgit. ringgit. Kita pulang, tiba-tiba kita mau pergi ke Singapura, Ustaz. Kita tukar dulu ke sini ke rupiah, atau kita langsung aja, Ustaz. Oke, berarti kan Pak Julius punya sisa ringgit kan. Nah, saya ingin. Sisa ringgit karena mau ke Singapura, tukar dengan dolar Singapura. Perlu dikerupiahkan dulu atau enggak? Nggak perlu. Ya, tinggal yang menguntungkan yang mana. Ustaz, saya penasaran saya buat. Ya kan dia kan ada fitur kecil emas. Kita mau, ini deposito emas tengahnya. Harus baca informasi lengkapnya dulu. Nah, Keuntungan dalam bentuk saldo. nah, itu kayaknya dimasukkan dari gram emas di hari itu kali Ustaz. Yang ada Oke, berarti memang yang didepositokan adalah tambang emas. gram emasnya ya. Ya. Tapi nanti mungkin dikonversi jadi harga rupiah di hari itu kali nggak ya Ustaz? Nah, kalau kita lihat di fitur itu Ya kan, saya nggak punya masanya ya. masih masih tambang emas. Kalau tambang emas itu bolehnya. Ya. Jadi memang dia akadnya pakai tambang emas ya, bukan pakai nominal rupiah. Karena nggak ada pulsa, nggak ada isinya, saya cuma saya aja. Jadi kan nggak tahu. Nah, Ya, mungkin nanti depending dulu sampai jelas dulu. jadi harus punya kita bukan ini Pak, harus punya dulu saya rumah. Ini bukan isi Jadi untuk menentukan hukum harus jelas dulu tuh apa namanya data-datanya dokumennya. ini. Ya, gimana? Oke, jadi pertanyaannya agak lama itu. Nah, aku mau dikasih kepercayaan bahwa saya Operasinya simpan pinjam atau konsumen konsumsi. saya itu kan dia operasi Ya, tidak tahu ibarat tidak ya. Eh, Kalau koperasi syariah, tapi akad-akad yang dilakukan antara koperasi dengan anggota itu harus menggunakan akad syariah. Akad syariah seperti apa sih? Kalau dia misalnya akadnya pinjaman, maka pinjaman kepada anggota itu tidak boleh
menambahkan margin, Mbak. Ya, kalau misalnya pinjamannya 10 juta, operasi itu nggak boleh menggunakan kelebihan. Nanti kembaliinnya 1.050 ya, gitu. Maka 50-nya itu masuk untuk riba. Karena pinjaman. Nah, maka koperasi harus bikin produk. Kalau misalnya anggota butuh untuk beli kulkas, nah, maka akadnya harus berubah. Di mana koperasi harus menyediakan kulkas buat anggota. Nanti kulkas itu yang dijual ke anggota, koperasi markup harganya. Kulkas harga pokoknya, harga dasarnya misalnya 3 juta. Karena ini jangka waktunya setahun, sama koperasi dijual 3,5 juta. Boleh. Kalau kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok berarti menggunakan masih akad perubahan. Tapi untuk yang ultra mikro itu, Pak. Ultra mikro itu berarti dia harus nulis dulu nih. Sekarang yang mau dibeli apa sih misalnya kan gitu. Oh, kebutuhan rumah tangga. Nah, nanti ditulis dulu tuh. Setelah itu kan tahu harganya. Nah, koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk belanja dan ya, nanti ketika selesai belanja ya koperasi dengan masalah dengan anggota lakukan akad perubahan jual beli barang. Ya kayak tadi. Cuma ini mekanismenya pembelian barangnya dikuasakan kan. Boleh. Kalau kita beli disediakan boleh. Kita punya inventory, punya stok barang itu lebih bagus lagi. Kita survei dulu nih kebutuhan anggota apa nih. Maka operasi menyediakan barang itu lebih good lagi, bagus. Tergantung kebutuhan anggotanya. Oh, ternyata kebutuhan bulanan anggota ini eh, barang makanan pokok berupa beras, gula, dan lain sebagainya. Operasi menyediakan dan operasi ngambil margin dari tiap-tiap barang. Itu dibolehkan. Harganya dinaikkan, nanti belanjanya kan blended, ya. Gabungkan semuanya dari harga gula misalnya harganya sekilo 15.000, operasi ngambil spread margin jadi 17.000 misalnya, dapat untung 2.000 di situ. Apa namanya beras yang harganya misalnya sekilo 80.000, operasi jual 90.000, itu dibolehkan. Apalagi kalau punya stok barang. Jadi nanti pada saat jualan kita nggak naik bunga, tapi kita ngambil keuntungan margin dari harga barang. Iya, kalau kita misalnya Pak, misalnya ada orang pesan, kita beruang juga. Boleh, jadi si anggota PO dulu, purchase order, PO. Koperasi saya butuh ini nih, kapan ada barangnya gitu. Koperasi beliin dulu. Boleh. Boleh, nanti dijual dengan markup. Kalau belum transfer boleh. Hah? Selama dia belum transfer boleh. Betul. Jadi cuma ngasih PO dikasih saya mau 10, tapi dia bukan transfer 17.000, dia cuma mengindikasikan dia butuh 10. Betul. Saya butuh beras nih 10 kilo gitu. Barangnya belum ada, berarti dia PO dulu. Bilang gimana? Nanti koperasi ngebeliin, setelah dibeli dijual dengan markup, dengan keuntungan. Itu dibolehkan. Apa sih? Jadi apa sampai kali bisa kali yang uang itu kan pertama juga waktu itu kan bahas kalau kita transaksi katakanlah dolar misalnya bilang begini, oh album dolar skornya rupiah, jadi kita harus terdulu terdulu kita tetap kita padahal kan kalau saya ada juga keluarga dari bank kan dia bisa pada kita dolar. Kalau tabungan dolar itu 2 dolar. Dolar. Iya. Kalau itu kita harus berinvestasi.
Ya, boleh nggak semacam di apa namanya pada saat dikonversi mengacu ke mata uang asingnya atau ke nominal yang senilai dengan mata uang asingnya? Dari aspal. Ya, pada saat setelah dibolehkan. Jadi apa namanya kita belinya ke bank. Nah, ketika kata orang kata yang punya saya dimana juga kita stoknya itu harus dalam bentuk itu. Iya kan kan gini, eh, kita nih nggak megang dolar, Ya. tapi kita punya tabungan dolar. Pada saat kita mau nyetor, kita belum megang dolarnya nih, Oh, iya. yang rupiah. Maka kita tanya dolar pada saat ini belinya berapa gitu kan? Harganya sekian, nih, sekian. Catatkan dalam bentuk dolar ya. Nah, mereka itu maunya dapat itu saya dengan selama itu harus dalam dolar dulu. Jadi kita tukar bentuk Heeh. fisiknya baru fisiknya kita store. Ya itu teknis ya kalau menurut saya sih teknis, teknis aja. Jadi kita jangan diribetin sama teknis. Kalau teknis itu tidak berpengaruh terhadap hal yang pokoknya, itu nggak perlu kita ributkan gitu. Kan teknis itu cuma, oh dia mau nabung dolar, tapi nggak megang dolar. Ya, Mekanismenya beli ke bank gitu. sama seperti uh, kata dulu ya saya cenderung tahu fatwa yang misalnya saya dalam diri mas harus apa ketemu sampai jual dan pembeli. Ya, Tapi kan kita sudah di marketplace orang beli store dulu. Ya, karena kita pengen aman kan sistem yang itu. Setelah itu nanti dia kirim pakai ininya, baru orang terima. Jadi keluarga tidak pernah ketemu ya. COD ya. Ya COD tidak pernah ketemu ya. Nah, ini saya tahunya saya pahami COD ya. Tapi setelah dengan baik lainnya ini kalau bertemu cuma seandainya nggak boleh ya. Persenan itu boleh nggak Pak? COD gitu. COD. Mas ya. Kita Ya. kalau ngomong lain kan boleh ya. Kalau karena Ya, kalau dia menganggap itu bukan komunikasi. oke. Apa namanya? COD itu kan bayar barang setelah sampai di tujuan. Itu. Nah, si penjual ini mengamanahkan, mewakalahkan, memberikan kuasa kepada kurir. Kurir tolong dong sampein emas ini, LM ini ke Pak Julius. Nanti dibayar pada saat barang datang. Nah, yang dimaksud majelisnya apa? Majelisnya itu dari mulai penyerahan pemberian kuasa dari si penjual kepada si kurir, kurir kemudian menyampaikan kepada pembeli, itu majelis. Jadi di zaman modern kayak gini, majelis itu nggak harus duduk satu meja. Gitu. Enggak, karena kemarin saya juga lihat kan, saya scroll Instagram. Dan ada satu namanya IG yang kebetulan promosikan oleh Wisnu ya. Dan ini gimana nih caranya? Terus sudah percaya, kita saja nunggu datang. Yang satu temannya beli emas, ke toko, kena macet, 3 jam, bolak-balik keringat. Itu resikonya besar, di mana jalan. Nah, saya lihat, Sekarang itu Pak Yunus di Timur Tengah jual beli emas itu pakai nomor seri online. uang harus digaransi, ya. Uangnya harus ke sana dulu gitu. Nah itu teknis, Teknis. teknis. Nanti bagaimana pengamanan? Kalau di marketplace itu kan intinya saya Karena kan kita lihat ya, korban banyak terjadi Ustaz. Contohnya kayak kemarin di ada 3 kasus pada orang hijab yang 2 jam datang, tapi yang 2 jam di ini apa kriminal sama yang orang apa tuh calon pembeli, padahal bukan pembeli. oh Ya, iya. kan jangan sampai kejadian kan. Nah, makanya kan di marketplace itu dia sebagai perantara kan, agregator. Jadi sebelum emasnya itu sampai ke pembeli atau barang sampai ke pembeli, Garansi. dia nggak akan transferkan uang itu kepada si harus ada keterangan itu dulu. Nah, itu teknis juga sifatnya.
Karena kan ini kan bisa berkembang ya Ustaz ya. Berkembang betul. Kalau di Jakarta kan orang beli emas kan nggak mungkin apa habis kalau cuma kesana gitu kan harus lulus tiga Iya. jadi sama mungkin ya. Saya cukup tertarik pas dari iklan mana cara-cara ini. Kayak akad dalam satu majelis. Kalau dulu satu majelis itu diartikan satu meja berhadapan. Gitu. Kalau sekarang satu majelisnya itu ya di apps, kan, di aplikasi. Ya bisa WhatsApp call ya. Iya. Dengan apa namanya satu majelisnya pada saat video call misalnya. Nomor rekening itu masih satu majelis. Nah, itu perkembangan-perkembangan fikih yang perlu apa diadaptasi sama para ulama kita kan gitu. Maksudnya perkembangan-perkembangan itu available nggak sih buat kita melakukan transaksi? Dulu harus tanda tangan, sekarang tinggal mencet tombol klik, tanda setuju kan gitu. ID signature ya. Iya, ketika kita ngeklik berarti kan ijab kabulnya di situ, nggak harus tanda tangan basah. Itu teknologi itu perkembangan. Allah Allah. Yang online ada nggak? Oh iya Pak, selamat. Selamat. Apa? Umrah. Umrah ya. Berangkat. Nyicil. Mm. Iya, kalau Bapak di konvensional itu biasanya transaksinya pinjam uang. Kalau di konvensional. Tapi kalau di syariah itu beli paket umroh atau sewa paket umroh atau beli paket umrohnya. Paket umrohnya berapa? 30 juta. Nah, dari paket umroh 30 juta ini Bapak DP, DP 5 juta gitu. Sisanya kan berarti 25 juta. Dan yang 25 juta ini dicicil sesuai dengan waktu yang disepakati. Itu dibolehkan. Tapi dia nggak boleh keluar dari harga yang 30 juta, Pak. Jadi sisanya berapa? 25 juta. Berarti nggak boleh ada tambahan dari sisa utang kita yang 25 juta. Kalau di konven kan 25 juta itu masih bisa berkembang tergantung bunga berjalan. Itu yang membedakan syariah dengan konvensional. Kalau konvensional tergantung bunga BI-nya, BI rate-nya itu. Kalau ini dia markup kan kecil. Betul, ini udah fix harganya nih, paketnya 30 juta, DP saya 5 juta, maka sisa utang saya adalah 25 juta. 25 juta itu mau dibayarkan sampai kapan? Dan itu nggak boleh diubah. Boleh. Nah, kalau konvensional kan dia berubah tergantung dengan BI rate, dengan bunga BI. Nah, itu yang nggak boleh. Angsuran. Sudah selesai. Tinggal melunasi.
Iya. Oke, berarti perusahaan mengubah akad yang pertama, gitu kan? Kalau itu perusahaan syariah tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia juga maksa karena ada penjangan ekonomi, kalau saya nggak naik ini, nggak disesuaikan dengan bunga BI, saya rugi. Berarti dia tidak komitmen dengan akad awal. Bagi nasabah mungkin susah untuk apa namanya menolak gitu kan. Eh, dia harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh lembaganya. Dalam kondisi seperti ini berarti kita terpaksa mengikuti. Nah, sebetulnya ini bisa dilaporkan kalau kita mau perpanjang ya, bisa dilaporkan ke otoritas OJK. Tapi kalaupun kita akhirnya mengikuti, dosanya ada di mereka. Karena kita kan sebagai perseorangan nggak bisa juga tuh menolak itu. Paling kita menolak melaporkan. Dan bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu biasanya nggak mau melakukan itu. Kecuali kalau memang akadnya memungkinkan untuk terjadi perubahan harga jual. Nah, tapi kalau pakai akad perubahan itu kayaknya nggak mungkin deh. Setahu saya akad perubahan itu nggak boleh ada perubahan harga di tengah. Jadi memang kita harus berani juga melakukan amar ma'ruf, mengingatkan lembaga keuangan syariah yang sewenang-wenang. Allah alam. Insyaallah cukup ya. Demikian yang bisa disampaikan dan manfaat buat kita semua. Kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.